Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da, amma ba'du. Allahumma inna natawassalu ilaika ya Allah bi tilawatil Qur'an wal amalus salihah wal kalimatit thayyibah wa ta'lim wa ta'lim wa ta'allum wa talabil ilmi. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Ibarakati surati umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana kabarnya Bapak-bapak? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Yang sama-sama kita hormati yang mulia Tuan guru kita, imam kita yang kita cintai, yang baru saja memimpin salat subuh berjamaah, juga para imam lainnya, para pengurus DKM, para asatidz, wabil khusus jamaah dan para santri Ihyaus Shalihin yang pada kesempatan hari ini di hari kedua di bulan Al-Muharram 1447 Hijriah. Mudah-mudahan kita memiliki semangat baru, juga memiliki kegairahan dalam ibadah yang baru seiring dengan tahun baru. Amin ya rabbal alamin. Bila perlu rubah baru, kendaraan baru. Bila perlu. Cuma ada satu hal yang enggak usah baru. Nanti diomelin sama yang di rumah. Ya. Bapak dan Saudara sekalian, alhamdulillah di pertemuan yang kesekian, ya, saya tidak bisa menghitung Pak Eko nih keberapa. Ya. Kita kadang muncul, kadang tidak kalau pantun. Kita masih akan berbicara tentang topik yang memang menjadi bahasan kita, yaitu terkait dengan al-faraid atau ilmu mawaris. Ya. Sudah membahas kepada ayat 176 nanti ya dalam surat An-Nisa. Kita memulai dulu dengan mereview, mengulas apa yang pernah kita bahas pada pertemuan bulan lalu. Karena pertemuannya 1 bulan sekali, kalau kita tidak mengadakan pengulangan, khawatir terlupakan. Ya. Jadi izinkan saya mengawali dengan mereview pembahasan pada kesempatan yang lalu. Ya. Jadi sumber hukum waris Islam atau al-mawaris itu yang pertama adalah sumbernya Al-Quran. Ya. Ayatnya itu yang sudah Bapak dan Ibu kasih tanda, yaitu dari mulai ayat 7 sampai ayat ke-14 dan ayat 176 dari surat yang sama. Surat apa itu? Surat keempat, yaitu surat An-Nisa. Ya. Kemudian yang kedua, ya, nanti untuk ayatnya kita ambil ayat yang ke-176 karena itu pembahasan kita. Yang kedua, sumber hukum Islam terkait dengan ilmu mawaris adalah sumber hadis. Ada beberapa hadis kita ambil misalnya dari Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqah fala wasiyata liwarisin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hak kepada setiap pemilik hak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Secara umum seperti itu. Ya. Jadi Allah telah menentukan bagian sipulan sekian, sipulan sekian, sipulan sekian, itu sudah tertentu. Bahkan satu-satunya syariat Islam yang sangat detail itu adalah terkait dengan pembagian apa? Warisan. Detail sekali. Ya.
Dan insya Allah dengan ayat-ayat Al-Quran itu, jika dihafalkan, apalagi kemudian dipahami maksudnya, itu sudah 90% sekian lebih kita akan memahami tentang masalah pembagian warisan. Tinggal nanti kita butuh ilmu matematika dasar, ya, karena nanti ada hitung-hitungan. Jadi sesungguhnya Allah telah menentukan bagian hak dari masing-masing ahli waris. Fala wasiyata liwarisin, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Kenapa Pak Rudi alasannya? Ahli waris gak dapat wasiat. Kenapa alasannya? Karena ahli waris itu mendapatkan bagian hak dari warisannya. Gitu. Meskipun nanti ketika ada tetap orang tua pengen memberikan wasiat kepada ahli waris, harus ada seizin ahli waris yang lain, dan itu merepotkan, ya. Nanti karena perpindahan harta dari satu orang ke orang lainnya itu ada beberapa teknik cara perpindahan harta. Dulu pernah kita bahas di awal-awal, yaitu dengan cara hibah, betul? Yang kedua dengan cara wasiat. Kalau hibah tidak dilakukan, wasiat juga tidak dikerjakan, maka otomatis harta yang ditinggalkan oleh si pewaris, si mayit, berarti langsung otomatis berpindah kepemilikan menjadi hak ahli waris. Itu otomatis, Pak. Ya. Kemudian hadis berikutnya sebagai sumbernya adalah dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, al-hikul faraid bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakari. Berikanlah hak waris yang telah ditentukan itu kepada pemiliknya. Adapun sisa bagi ahli waris laki-laki yang paling dekat nasabnya. Dan secara umum bagian laki-laki itu baik usul. Usul itu di atasnya, Pak. Ada ayah, itu usul. Ada furu di bawahnya, yaitu anak laki-laki. Terus misalkan anak laki-laki dari anak laki-laki, berarti cucu kan, ya. Itu bagiannya adalah yang disebut dengan furu, termasuk anak wanita dari anak laki-laki, berarti cucu perempuan dari anak laki-laki, itu furu namanya. Jadi kalau ke atas ada usul, ayah, kakek, nenek, itu usul. Ada furu ke bawah, anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan dari anak laki-laki, berarti cucu perempuan dari anak laki-laki. Nanti ada hawashi, hawashi itu ke pinggir. Ada saudara, betul Pak? Saudara sekandung, saudara ayah, saudara seibu, ya kan? Saudara itu ada saudara perempuan, saudara laki-laki kan? Itu hawashi ke pinggir itu. Nanti juga ada paman kandung, ada paman seayah, paman seibu, termasuk ada ponakan. Betul Pak? Itu hawashi namanya. Ya. Nah, dari sekian banyak ahli waris itu yang jumlahnya begitu ngererot, Pak, banyak. Ada 6 ahli waris atau ashabul furud yang tidak bisa terhalang. Coba, masih ingat Pak? Apa Pak? Satu siapa? Ibu, betul. Kedua? Lawan atau pasangan dari ibu siapa? Ayah. Oke, ibu, ayah itu mesti dapat, nggak terhalang. Terus yang ketiga, kan? Anak laki-laki, betul. Terus pasangannya anak perempuan. 2 lagi, kan ada 6 tuh. Siapa? Enggak. Suami, istri. Itu 6 jenis ahli waris yang tidak akan terhalang. Jadi kalau ada ayah, kalau ada ibu, kalau ada siapa lagi? Anak laki-laki dan anak perempuan. Terus kalau ada suami dan istri, berarti mereka pasti dapat dan tidak terhalang. Adapun cucu nanti bisa terhalang dengan anak. Kan begitu? Ya, adapun kakek bisa terhalang dengan ayah. Nenek terhalang dengan ibu, bisa begitu. Nanti saudara terhalang dengan anak laki-laki. Saudara-saudara mayit terhalang dengan ayah. Itu nanti. Jadi ada berapa ahli waris yang tidak terhalang, Pak? Mesti dapat 6. 1 ayah, 2 ibu, 3 anak laki-laki, 4 anak perempuan, 5 suami, 6 ya. Itu mesti ada di kepala kita.
ya. Jadi nanti kan kalau ahli waris itu si fulan meninggal, gitu kan ya. Ahli warisnya si fulan. Misalnya nih, tinggal nanti lihat, oh ini terhalang, oh ini tidak, gitu. Insya Allah tenang ya, nggak usah terlalu terburu-buru. Ya, yang penting kita paham dulu. Terus yang ketiga, sumber hukum dari ilmu wawaris setelah Al-Quran, setelah hadis, kemudian ijma sahabat. Ijma apa Pak? Sahabat. Ijma para sahabat menjadi sumber hukum ketiga ketika para sahabat tidak mendapatkan dalam Al-Quran dan hadis, khususnya dalam 3 masalah. Nanti ada masalah aqdariyah, ada masalah musytarakah, ada masalah gharawiyatain, ada nanti insya Allah. Terutama yang ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada masanya. Nah, kemudian berikutnya masuk pada ketentuan umum waris Islam. Ya, ada syarat dan rukun waris. Syarat-syarat waris adalah 3. 1, kepastian kematian muwaris, pemilik harta. Harus dipastikan bahwa dia telah mati. Harus dipastikan bahwa dia telah mati. Jangan direka-reka. Mentang-mentang udah nggak pulang 1 tahun gitu kira-kira. Ini ada seorang suami entah kemana dia kabur meninggalkan keluarganya gitu, seorang laki-laki meninggalkan keluarganya, kemudian tiba-tiba wah ini mah udah mati nih kayaknya, yuk kita bagi waris. Oh nggak begitu juga, nanti harus disampaikan ke pengadilan, nanti ada sidang tertentu begini begitu, nanti ada hukumnya ya gitu. Jadi dipastikan muwaris itu, pemilik harta itu telah meninggal gitu. Misalnya kalau ada wujudnya, berarti badannya kaku, dingin, tidak bernyawa, atau menurut vonis dokter sudah nyatakan meninggal. Berarti itu, jadi kan ada muwaris, ada ahli waris, ada maurus, yaitu harta yang ditinggalkannya. Ya. Syarat daripada waris, yang pertama kepastian kematian muwaris, pemilik harta. Harus dipastikan meninggalnya. Yang kedua, kepastian masih hidupnya ahli waris. Ya, jadi 3 syarat waris. Ya, yang pertama kepastian muwaris, pemilik harta. Yang kedua, kepastian masih hidupnya ahli waris. Ya, jadi kalau ada seorang meninggal, pada saat sesipulan meninggal itu siapa saja yang hidup, gitu. Seperti sekarang nih. Saya kedapatan ada beberapa kasus ya di masyarakat ini, kebingungan mereka. Karena ketika sudah meninggal hampir mungkin puluhan tahun nggak pernah dibagi waris. Tiba-tiba mau dibagi waris sekarang. Berarti kita harus melihat kepada kasusnya itu dulu. Si fulan tuh meninggal misalnya tahun 2000, tahun berapa? 2000, itu siapa saja tuh yang masih hidup gitu loh. Meskipun sekarang ketika mau dibagi 2025, ahli waris tuh dari 6 orang cuma tinggal 2 misalnya. Misalnya karena si fulan meninggal, ibunya sudah wafat nyusul, bapaknya wafat nyusul, begitu Pak. Kemudian boleh jadi ya pasangannya juga wafat nyusul gitu kan. Anak laki-lakinya gue nyusul wafat. Berarti tinggal 1 nih, anak perempuan. Tapi pada saat kita mau bagi waris sekarang, kita anggap bahwa dia itu masih pada hidup. Gitu Pak. Itu dulu dihitungnya. Karena memang ngejelimet Pak. Makanya dianjurkan ketika sudah selesai pemakaman, sudah selesai macam-macamnya urusan-urusan tajhizul janaiz, pengurusan jenazah itu disegerakanlah ini. Supaya memudahkan untuk pembagian harta pusaka. Karena bagaimanapun itu urusan Allah yang ngaturnya, nggak bisa lagi kita. Makanya ada ketentuan faraid itu, ketentuan pasti. Jadi syarat waris itu ada berapa Pak? 3. Yang pertama kepastian kematian siapa? Muwaris, yaitu pemilik harta. Yang kedua kepastian masih hidupnya siapa? Ahli waris. Yang ketiga kepastian diketahui ada hubungan tuh antara muwaris dengan ahli waris, ada hubungan. Hubungan itu bisa saja karena nasab, seperti anak, itu kan nasab. Bisa jadi karena pernikahan,
Siapa Pak? Suami dan istri. Gitu kan? Ada lagi karena wala, pembebasan budak. Gitu. Meskipun di zaman sekarang karena satu dan hal ini jarang terjadi. Ya, tapi ini pernah ada yang namanya hubungan sebab mendapatkan waris karena perbudakan. Dalam arti ada orang yang memerdekakan budak. Yang memerdekakan itu mendapatkan warisan dari yang dimerdekakan. Siapa yang pernah memerdekakan? Contoh sahabat yang masyhur, sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Pernah memerdekakan salah satu sahabat yang masuk surga. Siapa namanya? Bilal bin Rabah. Jika Bilal bin Rabah meninggal kemudian punya harta, maka Abu Bakar As-Siddiq berhak mendapatkan warisan dari yang dimerdekakannya dari Bilal. Tapi Bilal tidak dapat warisan dari Abu Bakar. Karena Bilal itu statusnya waktu itu masih budak. Gitu. Karena kemudian juga dia yang dimerdekakan. Tapi Abu Bakar Siddiq yang mu'tik memerdekakan itu berhak mendapatkan warisan dari yang dimerdekakannya. Tapi Bilal tidak berhak mendapatkan warisan dari yang memerdekakannya. Begitu. Jelas ya, itu syarat. Saya tambahkan syarat waris. Adapun rukun waris itu ada 3 juga. Yang pertama muwaris, yaitu mayit. Jadi kalau bicara muwaris itu mayit. Kalau ahli waris yang berhak menerima warisan. Kemudian yang kedua waris, yaitu ahli waris. Ya. Yang ketiga maurus, yaitu harta yang ditinggalkan si mayit. Meskipun cuma sedikit, cuma pakaian-pakaian saja, tetap saja itu harta, Pak. Tetap saja itu harta. Ya. Tapi kalau misalkan kita tahu bahwa yang meninggal itu nggak punya harta, nggak usah capek-capek ngitung-ngitung warisan. Karena tidak ada yang akan dibagikan. Tapi kalau misalkan ada hartanya meskipun cuma sedikit, cuma piring-piring begitu kira. Meskipun dalam rumah tangga dan kemasyarakatan kita biasanya jarang dibagi waris tuh yang gitu-gitu mah. Betul nggak Pak? Piring, alat-alat dapur. Jarang ya mendengar dibagi waris ya. Terus apa lagi tuh? Pakaian. Kalau mobil itu ada itunya, ada harganya. Tapi kayak yang tadi biasanya cuma udah ngambil, pada ngambil begitu. Padahal sejatinya itu juga harus dibagi secara ilmu waris sejatinya begitu, ya. Jadi kita ulang, rukun waris ada berapa? 3. Yang pertama muwaris, orang yang meninggal itu muwaris. Yang kedua ahli waris. Yang ketiga maurus. Maurus itu harta yang ditinggalkan. Ada spidolnya emang? Masya Allah, ini luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Masih licin Pak Rudi? Tanggal 2 bulan Muharram tahun 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 28, betul? Juni 2025. Tadi rukun ya. Warisan, rukun al-waris, rukun warosah, rukun warisan ada berapa? 3 ya. Yang pertama muwaris. Artinya mayit. Yang kedua waris atau ahli waris. Yang ketiga maurus. Itu harta. Ini prinsip Pak. Jadi sepanjang ada ini 3, maka bisa dilanjutkan dengan pembagian warisan. Tapi kalau tidak ada ini kedengaran nggak? Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rukun waris itu, rukunul warosah ada 3. Yang pertama muwaris, maksudnya si mayit. Yang kedua waris, ahli waris yang masih hidup, ini yang harus dipastikan matinya tadi syaratnya, ini harus dipastikan hidupnya, maurus harta, ya. Kalau syarat itu kan ada tadi keterkaitan, hubungan apa dia mendapatkan warisan itu, ada hubungan apa Pak? Nasab,
keturunan, ada hubungan pernikahan, ada hubungan memerdekakan hamba sahaya. Oke. Jadi ini harus dipastikan ada tiga-tiganya. Tidak ada salah satunya, nggak usah capek-capek dibagi waris. Ada mayit, tapi nggak ada ahli warisnya, nggak usah dibagi. Siapa cari, nggak ada ahli warisnya. Misalnya, tapi itu jarang terjadi, mesti ada. Meskipun saudara. Pernah ada mayit yang meninggal tidak punya anak? Pernah kita dengar. Tidak punya ayah dan ibu? Pernah kita dengar. Tapi biasanya masih punya saudara. Paling tidak saudara tidak ada ponakan. Betul nggak? Nanti jatuh kepada mereka harta-hartanya itu. Ya. Itu. Jadi pastikan ini. Ini mayit udah mesti dia mati. Jangan sampai diragu-ragukan kematiannya. Ahli waris harus ada. Maurus hartanya yang dibagikan juga harus ada. Jika terpenuhi 3 rukun ini, maka silahkan dibagikan. Ya, nanti ada teknis pembagiannya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sebab dan penghalang waris. Sebab penghalang waris dan penghalang waris. Ada sebab, ada penghalang. Sebab daripada dapatnya warisan, ada hubungan nasab tadi, ada hubungan pernikahan, ada ketiga hubungan wala, hubungan memerdekakan hamba sahaya. Dah. Kemudian penghalang waris. Coba saya tanya nih, Kak Eko, penghalang waris. Coba yang Pak Eko ketahui ada 3 ya. Satu apa? Dia nggak dapat warisan. Karena apa? Betul. Jadi nanti penghalang warisan itu ada 2 hijab itu. Ada hijab wasfi, ya. Ada hijab yang namanya hirman atau nukson. Nah, kita lihat di sini. Penghalang asalnya al-hajbu. Al-hajbu itu halangan. Ya. Jadi nanti ini diketahui dan mesti kita pahami bahwa dalam masalah pembagian warisan itu ada yang namanya al-hajbu. Ya. Halangan. Nanti ada penghalang wasfi, ada yang namanya penghalang hirman, dan yang ketiga nukson. Hirman mungkin pakai H kali ya, H kecil. Jadi artinya penghalang secara sifat itu karena dia melakukan hal-hal yang nggak mesti dilakukan, tapi dia lakukan. Sehingga secara sifatnya terhalang dia mendapatkan warisan. Satu, misalnya, karena beda agama. Beda apa? Beda agama. Itu maksudnya. Orang yang beda agama, si muwarisnya, maaf, muslim, ahli warisnya non-muslim. Nggak saling mewarisi. Secara sifatnya itu. Ya. Yang kedua, ayo sebutkan siapa yang pernah? Yang tahu? Satu beda agama. Yang kedua, pembunuh. Ahli waris itu membunuh si mayit. Kan terjadi banyak kasus. Jadi ngebunuh yang yang punya harta, yang memang dia punya tujuan jahat itu. Wah, ini nggak beres nih, orang tua kayak begini, gua bunuh aja deh, kata anak yang brengsek itu misalnya. Malah kagak dapet. Ya. Jadi ahli waris yang membunuh si muwaris, itu kagak dapat, Pak. Jelas, Pak?
Yang kedua, pembunuh. Ahli waris yang membunuh si muwaris ini nggak dapat. Apapun alasannya nggak dapat dia. Makanya jangan membunuh, itu dosa apalagi membunuh, nauzubillah, orang tua. Tapi ini kasus terjadi, Pak. Pernah dengar kan kasus-kasus seperti itu? Kenapa? Dibunuh, direbut hartanya, misalnya. Malah kagak dapat secara hukum Islam. Haram hukumnya. Udah ngebunuhnya dosa besar, udah ngerampas harta juga dosa besar. Padahal kalau nggak dibunuh, dapat dia. Kemungkinan, karena dia anaknya misalnya. Terus yang ketiga, hamba sahaya. Hamba apa? Seperti tadi, budak. Seperti Bilal bin Rabah, nggak dapat warisan dari siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ini tiga. Ya. Nanti ada yang disebutnya penghalang hirman. Hirman itu penghalang. Tidak dapat sama sekali. Ya. Jadi ada hijab. Kita masuk kepada yang ini nih, yang berikutnya. Hijab, hirman. Ada satu lagi nukson. Hijab hirman itu adalah ahli waris terhalang mendapatkan warisan oleh ahli waris yang lebih dekat kepada mayit. Seperti cucu tidak dapat jika ada siapa? Anak. Kakek kagak dapat jika ada siapa? Ayahnya si mayit. Seperti itu. Deketan kakek, deketan ayah ke si mayit. Deketan ayah, maka kakek kagak dapat. Nenek kagak dapat jika ada siapa? Ibu. Deketan ibu apa deketan nenek ke mayit? Deketan ibu. Terhalang tuh. Itu hijab hirman. Terhalang otomatis kagak dapat. Itu, Pak. Ya. Kayak anak laki-laki, maaf, cucu terhalang oleh anak. Gitu kan? Dari si mayit maksudnya. Jadi semuanya kalau bicara ahli waris itu fokusnya ke mayit, Pak. Fokusnya ke siapa? Ke mayit. Ke mayit. Gitu fokusnya. Ada lagi hijab nukson. Ini contoh ya. Contohnya adalah tadi kakek terhalang oleh siapa, Pak? Oleh ayah. Ini satu contoh aja cukup. Nukson artinya bagian ahli waris itu berkurang. Karena ada sesuatu hal yang menjadikan ia mesti berkurang. Ya. Itu contoh hijab nukson. Misalnya suami. Suami kalau kagak ada anak mayit atau turunan mayit, berapa bagian suami kalau tidak ada turunan mayit? Dapat setengah. Kan gitu, Pak. Suami, kalau si mayit, berarti kan kalau bicara suami pasti yang meninggal siapa? Istri. Kalau bicara suami pasti yang meninggal siapa? Istri. Suami dapat setengah dari harta warisan. Ya, jika gitu kan, si mayit itu, si istrinya yang meninggal itu apa, Pak? Gak punya turunan. Jadi bukan sekedar anak, tapi turunan. Bisa saja dia nggak punya anak tapi masih punya cucu. Gitu ya, bisa begitu kan? Jadi makanya sekali lagi maksudnya anak dalam hal nukson itu adalah turunan ke bawah, gitu ya. Nah, suami ya dapat setengah jika ya mayit berarti siapa? Si istri tidak punya keturunan. Tapi kalau punya keturunan dapat berapa dia? Perempat. Saya ulang. Bagian asal suami dapat berapa? Kalau tidak punya keturunan si mayit? Setengah. Kalau si mayit punya keturunan jadi dapat berapa? Pertanyaan saya, setengah dengan seperempat besaran mana, Pak? Setengah. Kok dapat seperempat? Karena mayit punya keturunan. Jadi nukson itu berkurang jatahnya. Gitu. Ya. Ibu. Ini contoh nih. Atau istri dulu ya, istri. Suami kan istri.
Istri, kalau suami yang meninggal itu ya tidak punya keturunan, berapa istri jatahnya? 1/4. Tapi kalau si suami yang wafat itu punya keturunan apa? Tidak punya keturunan, punya keturunan, berarti si istri dapat berapa? 1/8. Ini sudah pada bulan lalu di ayat juga sudah kita jelaskan. Jadi istri dapat 1/4 jika suami yang wafat itu dia tidak punya keturunan. 1/4 jatahnya si istri. Tapi kalau si suami yang wafat itu punya keturunan, anakkah atau cucukah gitu ya, keturunan, maka si istri dapat berapa? 1/8. Berkurang nggak dari 1/4 jadi 1/8? Berkurang. Berkurang seapanya? Setengahnya, separuhnya. Itu contoh, nukson itu Pak. Hijab nukson terhalang, dia dapat jatahnya cuma sedikit. Ibu ada 1/3, ada 1/6. Ini si ibu. Jika yang wafat itu ya, itu posisinya dia tidak punya anak. Dapat 1/3 si ibu. Kalau ada anak yang wafatnya punya anak, berarti cucu gitu ya dari si ibu mah ya. Berarti si ibu dapat 1/6. Udah mulai pusing? Bagus. Tandanya kalau Bapak pusing berarti itu connect ya. Tapi kalau dari awal sampai barusan itu nggak pusing-pusing, berarti tidak connect Pak. Jadi badan Bapak di masjid tapi pikirannya bersama istri muda tentunya. Alhamdulillah kalau Bapak sempat pusing ya, panas ya. Baik. Lanjut. Apa sih urgensinya ilmu faraid? Pentingnya tuh apa sih ilmu faraid? Lihat Pak, ada sebuah hadis. Ini juga pernah kita sampaikan hadis ini. Apa kata Rasul? Dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, ta'allamul faraido wa'allimuha fa innaha nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awalu syai'in yunjau min ummati. Pelajari. Rasul itu memberikan motivasi khusus terkait ilmu faraid atau warisan. Ini istimewanya ilmu faraid, ilmu waris itu istimewa. Langsung Rasul memberikan motivasi. Kata Rasul, pelajari oleh kalian ilmu faraid. Maksudnya ilmu waris. Karena kemudian setelah dipelajari, ajarkan oleh kalian kepada siapapun. Karena ilmu warisan, ilmu faraid itu separuh daripada ilmu. Dan ilmu faraid, ilmu yang akan pertama kali dilupakan oleh umatku, kata Rasul. Bahkan awalu syai'in yunjau min ummati, satu-satunya ilmu yang pertama kali akan dicabut dari umatku adalah ilmu apa? Faraid. Maka kita jadilah orang-orang yang melestarikan ilmu faraid. Berarti kita punya keutamaan. Alhamdulillah. Ya. Nah itu terkait dengan motivasi, cukup satu hadis saja. Baik. Kita akan masuk ke ayat 176. Santri dihapus ini. Ayo santri dihapus dulu. Coba dibaca Fikri ayat 176. Bapak, Ibu dilihat ayat 176 surat An-Nisa. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل
wallahu bikulli syai'in alim. Ya, terjemahnya ada yang terjemah? Mereka mendapat kepada musuh adalah Allah memberi fatwa kepada musuh adalah yaitu tidak seorang mati dan tidak mempunyai anak tetapi mempunyai perempuan, maka bagian saudara perempuan itu seperdua dari laki-laki. Dan saudara yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan. Jika dia tidak mempunyai anak, tapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka hanya itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu bersegera. Allah mengetahui segala sesuatu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk ayat 176, pada ayat 11 itu bicara tentang hukum pembagian warisan dari ashabul furud, anak laki dan anak perempuan. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadil unsayain. Pembagiannya lidzakari mislu hadil unsayain. 1 anak laki-laki sebanding dengan 2 anak perempuan. Ya. Itu tuh. Ya. Lidzakari mislu hadil unsayain. Fa in kunna nisaan faqasnataini falahuma sulusani mimma tarak. Falahunna. Coba dibaca ayatnya. Yusikumullahu dzikri yang ayat 11. Yusikumullahu. Terus fa in kunna jadi kalau ada 2 anak wanita, anak perempuan, maka bagian 2 anak perempuan itu 2/3-nya dari harta pusaka, gitu ya. Lidzakari mislu hadil unsayain. Kalau bareng-bareng ada mayit meninggalkan ahli waris laki-laki, anak perempuan, maka anak laki-laki itu 2 bagian dapatnya, anak perempuan 1 bagian, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada harta 3 miliar, ahli warisnya cuma anak laki-laki dan anak perempuan, berarti anak laki-laki dapat 2 miliar, anak perempuan dapat 1 miliar. Jelas, Pak? Fa in kunna nisaan faqasnataini falahun. Kalau yang meninggal itu punya ahli warisnya cuma 2 anak perempuan, ya, nggak ada anak laki-lakinya, maka anak perempuan tadi 2/3. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau yang meninggal itu punya ahli warisnya cuma anak perempuan saja, 1 saja semata wayang, maka dapatnya berapa? 1/2 dari harta pusaka. Cari itu yang kayak begitu kalau mau nikah lah gitu, ya, biar kita dapat buat dakwah harta bendanya yang kayak gitu, ya. Itu selesai itu. Nanti bagaimana kalau yang meninggal nggak punya ahli waris kecuali anak semata wayang cowok doang 1 orang, maka mewarisi seluruh hartanya. Jelas itu sudah disampaikan tuh, cuma saya ulang lagi supaya ingat lagi. Beres tuh pembagian harta pusaka anak-anak, beres. Anak laki anak perempuan beres. Pertanyaannya bagaimana dengan ayah dan ibu? Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus mimma taraka in kana lahu walad. Bagian ayah dan bagian ibu masing-masing dapat 1/6 jika yang meninggal itu punya anak. Berapa bagiannya? 1/6 ayah, ibu berapa? 1/6 juga. Jika mayit memiliki siapa? Anak. Bagaimana kalau nggak punya anak? Kan itu pertanyaannya. Fa illam yakun lahu walad wa warisahu abawahu fali ummihi sulus. Kalau yang meninggal itu nggak punya anak,
Ada bapak, ada ibu, ibunya dapat 1/3. Gitu. Nanti ayahnya berapa? Boleh jadi sisanya. Berarti bisa 2/3. Contoh, mayit meninggal, ada pasti mayit meninggal baru dia. Ada seseorang meninggal, ahli warisnya cuma ayah dan ibu. Cuma siapa? Ayah dan ibu. Berapa bagian ibu? 1/3. Kenapa 1/3? Karena mayit tidak punya anak. Bagian bapak sih berapa? Sisanya berarti berapa? 2/3-nya. Jadi kalau ada harta pusaka 3 miliar, kemudian si mayit itu meninggalkan ahli waris cuma ayah dan ibu, berarti ibunya dapat 1 miliar. Berapa ayahnya? 2 miliar. Selesai. Bagaimana kalau ada saudara-saudara mayit? Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kembali lagi, ibu dapat 1/6. Jika si mayit yang meninggal itu punya saudara-saudara, banyak saudaranya, 2 ke atas, berarti si ibu dapat berapa? 1/6 kembali. Begitu, Pak. Ya. Itu beres tuh pembagian harta pusaka terkait jatah si ibu dan si ayah. Bagaimana suami dan istri? Ada ayat 12, dibaca ayat 12. Dikri, dibaca ayat 12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahun walad. Fa in kana lahun waladun falakum rubu'u ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم. Pada ayat 12 Bapak Ibu itu membicarakan tentang jatah warisan dari ashabul furud jenis ahli waris suami, istri dan saudari seibu, saudara-saudari seibu, saudara dan saudari seibu. Ya. Nanti kita lihat ya. Berapa bagian daripada para suami? Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagian suami dapat berapa tadi? Separuh dari harta jika si mayit itu tidak punya anak. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha. Kalau si mayit itu punya anak, maka bagian suami, berarti kalau si istri itu yang meninggal punya anak, bagian suami berapa? 1/4-nya gitu. Ya. Terus bagian istri bagaimana? Walahunnar rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Bagian istri itu bukan cuma 1 orang, Pak. Termasuk nanti sampai 4 orang. Tetap bagiannya itu sekian gitu. Paham nggak? Tetap sekian. Bagiannya berapa? Walahunnar rubu'u. Bagi para istri mendapatkan 1/4. Walahunnar rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Jika suami yang meninggal itu tidak punya anak, dapatlah istri 1/4. 1 orang 1/4, 2 orang 1/4, 3 orang istri 1/4, 4 orang istri 1/4 juga, dibagi nanti rata gitu. Bagaimana kalau si suami yang meninggal tuh gitu kan, itu punya anak.
Ya, walahunna sumunu mimma taraktum illam yakwa. Walahunna rubu mimma taraktum illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum walad, walahunna sumunu mimma taraktum mim ba'di wasiyatin tusuna bi audai. Kalau si istri, kalau si suami yang meninggal itu, ya, itu punya anak, maka istri dapat 1/8. Gitu. Itu selesai itu bagian suami dan istri. Bagaimana ayat wa in kana rajulu yurasu kalatan aw imra'atun walau akhun aw ukhtun falikulli wahidum minhum sudus. Itu ya. Itu ya, kalau ada mayit meninggal, enggak punya anak, enggak punya ayah ibu, dia punya saudara seibu. Punya saudara siapa? Seibu. Berarti kalau saudara seibu beda apa? Beda ayah. Betul gak? Saudara si ibu berarti beda apa? Beda ayah. Berarti bisa jadi si ayahnya menikah berapa kali? 2 kali. Bisa begitu kan? Nah, jadi disebutnya kalalah ya. Jadi mayit tidak punya anak, tidak punya ayah atau ibu. Dia punya saudara dan saudari ibu, seibu. Bagian saudara atau saudari seibu masing-masing itu 1/6. Contohnya, ini lambang apa nih, Pak? Laki-laki. Kalau ini, mestinya kan begini, Pak. Yang kita tahu ya, dulu waktu belajar biologi ya. Cuma khawatir ini jadi kayak salib, ya. Makanya saya tidak pakai plusnya. Cukup ini aja. Kalau enggak ke bawah lah. Nah ini apa ini? Perempuan. Kalau ini mayit. Kode. Katakanlah ini meninggal. Tuh, ada kodenya tuh. Ini dia nggak punya anak. Tidak punya ayah ibu. Tapi dia punya saudara seibu. Katakanlah ini saudara seibu. Saudara siapa, Pak? Seibu. Berarti sama nih ibunya di sini. Saudara seibu. Misalnya begitu. Ya, si mayit ya. Si mayit meninggal, nggak punya anak, nggak punya ayah, nggak punya ibu juga, dia punya saudara seibu, gitu ya, gitu. Atau saudari seibu juga, saudara seibu atau saudari seibu, bagian mereka 1/6. Ini bagian mereka 1/6. Ayatnya tadi, wa in kana rajulu yurasu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum sudus. Bagaimana kalau bukan cuma saudara seorang tapi 2 orang, entah sama-sama saudara atau sama-sama saudari atau campuran. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi sulus. Kalau mereka lebih dari 1, maka mereka 1/3 dibagi rata, Pak Rudi. 1/3 dibagi rata. Jadi kalau cuma seorang saudara seibu atau saudari seibu, masing-masingnya berapa, Pak? 1/6. Tapi kalau mereka bareng-bareng, ya, bareng-bareng gitu, pain kanu aksaro menjalik lebih daripada ya 1 orang, berarti 2 ke atas, berarti itu 1/3 dibagi rata saja nanti ini. Itu kalau saudara seibu begitu. Gimana? Pusing? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus pusing, Pak, karena saya juga sama pusing. Iya. Justru ini energi buat kita. Jadi nanti sarapannya lahap ya. Ada sarapan nggak? Alhamdulillah, mudah-mudahan ya menjadi kebaikan buat kita.
Ya, kita akan masuk di ayat terakhir nih. Ini sudah selesai? Sudah ya? Baik, sekarang yastabtuna dibaca. Tadi udah dibaca belum? Udah ya? Terjemahnya coba terjemahnya. Jayat biar keras terjemahnya. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalala, yaitu jika seorang mati dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagian saudara perempuan itu kedua dari harta yang ditinggalkan, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan. Jika dia tidak mempunyai anak, tapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagian keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Uang menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui. Kalalah itu seseorang meninggal nggak punya anak, nggak punya ayah. Itu kalalah namanya. Ya. Dalam perspektif yang lain itu seperti itu. Ya. Nah kemudian bagaimana kalau seseorang meninggal nggak punya anak? Ini seperti ini meninggal nih, punya anak nggak? Nggak punya karena ke bawahnya nggak ada. Tapi dia punya saudara sekandung. Ini sekandung nih Pak. Ini sekandung nih. Atau saudara seayah. Saudara siapa? Seayah. Maka bagian ini kalau dia perempuan, nah ini. Yastabtuna kulillah yuktikum fil kalalah. Ini mru'un halaka laisa lahu waladu walahu ukhtun. Dapat cuma satu, ahli warisnya cuma satu, saudari dari ini, saudari sekandung atau saudara saya. Maka bagian saudari ini Pak, ini separuh harta. Setengah. Gak usah mikirin setengah lagi Pak. Yang penting kita tahu dulu nih, bagian saudari sekandung atau saudari seayah dari si mayit berapa Pak? Setengah. Untuk saudari itu berarti kan perempuan kalau saudari. Bagaimana kalau saudara? Ya kan ya? Seorang. Mana penghapus? Oh ini. Ini tadi saudari, sekarang saudara. Seorang. Berapa tuh? Ayatnya lanjutkan. Wahuwa yarisuha ilam yakullahu walad. Kalau yang meninggal itu tidak punya anak, tidak punya ke atas, ya ayah ibu, dia hanya diwarisi oleh saudara laki-laki seorang kandung atau sebapa, maka dapat semua harta. Seluruh harta. Ada perbedaan ya, hak daripada saudara-saudari seayah dan sekandung dengan hak saudara-saudari seibu. Seibu tadi beda lagi tadi. Ayat ke-11 ke-12 itu seibu. Ini yang 176 ayat terakhir dari surat An-Nisa itu bicaranya tentang saudara sekandung atau saudara seayah. Beda, Pak. Bagaimana kalau ahli warisnya itu saudari dua-duanya minimal 2 orang saudari perempuan 2 orang. Ini pertanyaannya kan, ayatnya lanjutkan, fa in kanatas nataini falahumas sulusani mimma tarok. Kalau 2 orang saudari baik sekandung maupun saya, bagian itu mereka 2/3. 2/3 dibagi rata.
Udah 3 hukum tuh. Terakhir ya, wa in kanu ikhwatar rijala falidzakari mislu hadil unsayain. Kalau misalkan, kali ini kan perempuan semua nih, saudari nih. Kalau sekarang bagaimana kalau yang ada itu saudara dan saudari, itu saudara dan saudari, maka berlaku falidzakari mislu hadil unsayain. Ini 2 bagian, ini 1 bagian. Kembali kepada hukum asal di ayat 11. Lizzakari mislu hadil unsayain. Yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Allah jelaskan hukum-hukum pembagian harta pusaka ini dengan sejelas-jelasnya supaya kalian tidak tersesat. Apalagi tersesat di rumah siapa gitu ya, repot nanti. Jelas ya? Alhamdulillah beres Pak. Nanti sesi terakhir kita coba masuk ke aplikasi secara prakteknya. Ya. Sudah? Mau dihapus nih kalau sudah? Hapus ya? Coba hapus. Kita mau aplikasi supaya nanti penasaran. Jadi nanti kalau ada kasus-kasus warisan, jangan lupa Pak, ayatnya itu selalu ditutup dengan mimba diwasiyati yuso biha audain. Mimba diwasiyati yusi biha audain. Ya, ada mimba diwasiyati yusi nabiha audain. Ada lagi mimba diwasiyati tusu nabiha audain. Setelah ditunaikan apanya Pak? Wasiatnya kalau ada dan sudah dilunasi apanya Pak? Itu prinsip. Jangan coba-coba bagi harta warisan sebelum ditunaikan. Itu yang 2. 1 apa Pak? Lunasi apanya? Hutangnya si mayit, lunasi. Yang kedua apa? Tunaikan wasiatnya. Kalau wasiatnya sepertiga masih boleh, tapi jangan ke ahli waris, ya, tapi ke selain ahli waris, ya. Baik. Tentu pengurusan jenazah juga diambil dari harta pusaka. Harta pusaka. Pengurusan jenazah di sini berapa sih kira-kira Pak Firman? Paling 3 juta 4 juta cukup, apa lebih? Nah, itu diambil dari harta pusakanya si mayit. Tapi biasanya di masyarakat suka ada tertentu ya. Oh, ini khusus katanya dari kas ini untuk pengurus, ini nggak ada masalah itu sih. Ya, begitu. Nanti untuk membuatnya ada 2 pola. Pola pertama bagan, pola kedua bentuknya lebih sederhana. Ya. Jadi begini nih. Nomor urut. Kemudian ahli waris, AW, ahli waris. Kemudian bagian. Kemudian nilai. Kemudian hasil akhir. Mana penghapus? Ternyata ada di atas penghapusnya. Misalnya, ya, kita ambil contoh sederhana dulu deh. Nomor urut 1, Bapak. Nomor urut 2, Ibu. Nomor urut 3, istri. Nomor urut 4, anak perempuan. Anak perempuan 1 aja, nggak usah banyak-banyak. Ya. Ini contohnya, ahli warisnya ada bapak, ada ibu, ada istri, ada anak. Berarti kalau dinisbatkan ke sini, yang meninggal siapa?
Anaknya si ini. Kalau diterbitkan ke sini yang meninggal siapa? Anaknya. Kalau yang ke sini yang meninggal siapa? Suami. Kalau yang meninggal ke sini siapa? Itu Pak. Itu istimewanya dengan bagan seperti ini itu. Jadi yang meninggal itu siapa? Ya pokoknya kalau dinisbatkan ke sini berarti siapa? Anak. Ke sini anak yang meninggal. Ke sini suami. Ke sini siapa? Itu ya. Itu Pak. Jadi seseorang meninggal dunia. Begitu kira-kira, ya. Nah, sekarang langsung saja kita sudah belajar tentang rumus tadi di Al-Qur'an. Bagian Bapak berapa? Ayo. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad. Jika mayit meninggalkan itu adalah punya anak, maka bagian ayah dan ibu masing-masing 1/6. Terjawab tuh. Berapa Pak? Tapi karena kebetulan ini yang meninggal anak perempuan, maka nanti ada tambahan sisa bagi ayah, khusus bagi ayah. Karena yang si mayit itu meninggalkan anak perempuan. Tapi kalau anak laki-laki enggak pakai sisa nanti. Cukup 1/6 saja. Ibu berapa? Sama dengan ayah berapa Pak? 1/6. Istri berapa? Ada anak? Berarti berapa? 1/8. Anak perempuan dapat berapa? Bali zakari mislu hadil unsayain fa in kunna nisaan faqasnataini falahunna sulusumat wa in kanat wahidatan. Kalau anak perempuan itu cuma satu, falahan nisfu berapa? Setengah. Tinggal dicari KPK-nya. Kelipatan persekutuan terkecil. Pernah belajar KPK dulu? Bagus. Waktu SMP apa SMA dulu belajar? Artinya bilangan yang bisa dibagi ini, dibagi ini, dibagi ini, dibagi ini. Itu maksudnya KPK itu. Coba bilangan berapa? 24. Jadikan itu asal masalah 24. 24 kali 1, 24 bagi 6 berapa? 24 bagi 6? 4. 24 kali 1 dibagi 6, 24 bagi 6. Sama ya? 24 dibagi 8. 24 dibagi 2. 12. Coba dijumlah. 12, 15, 19, 23. Ada sisa berapa Pak? Masukkan ke Bapak. Ada plus sisa. Jadi 4 plus 1. Jadi 24. Begitu. Tinggal, ini belum selesai Pak. Belum selesai. Baru nilainya doang. Dia belum sampai hasil akhir. Kan kita pengen sampai hasil akhir kan? Jangan separuh-separuh. Kalau udah masuk tuh pengen semuanya masuk. Jangan separuh. Sampai hasil akhir. Gimana caranya hasil akhirnya? 4 plus 1 berapa? 5. Plus dibagi asal masalah. 24 kali harta pusaka. Nanti kita akan hitung. Ini 4 dibagi 24 kali harta pusaka. Ini berapa? 3 dibagi 24 kali harta pusaka. Ini 12 bagi 24 kali harta pusaka. Coba contohnya, Pak Rudi, ada handphone. Harta pusaka misalkan berapa? 150 juta. Gitu aja dulu dah. Coba, silahkan Pak Rudi. 5 kali ini dibagi 24. Berarti ini 150 juta. Berapa? 3125. Ini juga sama berarti kan? 3125. Ini yang ini
Sorry. Siap. Ini 25 pas. Terus yang ini sekarang. Iya. Terus satu lagi. Ini mah 75 langsung. Harus sama, Pak. 110 juta. Gak mungkin gak sama, harus sama. Pak Rudi, silakan bagian berapa Pak Rudi? Diambil. Harus sama. Iya, pokoknya harus sama, 110 juta. Karena udah selesai. Kalau sudah ini pembagian sampai sini, Pak. Pembagian sampai sini nih. Iya, pembagian sampai sini. Ini kan 5 udah. Kalau sudah ini kan, ya ini sudah selesai. Hasil akhirnya sudah ketahuan. Meskipun kita belum bicara tentang nanti ada asoba. Jadi memang proses, Pak. Tidak bisa satu kali. Ya. Tidak bisa satu kali. Apalagi ada rumus yang lain, metode yang lain. Ini metode pertama, ada lagi metode yang kedua berupa bagan. Baik, sebelum diakhiri, ada pertanyaan nggak? Baru sekali wajar, ya, karena memang harus berulang-ulang. Ya. Insya Allah. Cukup ya? Baik, terima kasih Bapak Ibu telah hadir di Majelis Taklim yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk memahaminya dan teruslah kita berhusnuzon bahwa Allah akan memberikan kemudahan. Ya. Karena jarang ilmu itu didapat cuma sekali langsung bisa. Biasanya perlu terus sambil kita berlatih. Ya. Jadi nanti melalui Pak Agus, ya, Pak Agus atau Pak Firman, mohon supaya ada pembahasan lebih real di bulan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan umur panjang dan kesehatan. Itu boleh nanti menyampaikan kasus-kasusnya ya kepada kita. Ya, jadi melalui WA saja. Ya, nanti ke Pak Firman atau ke Pak Agus, nanti beliau yang akan menyampaikan ke kami. Ya, paham nggak maksudnya? Nggak apa-apa perkiraan kasus Bapak juga gitu yang menimpa Bapak. Meskipun kita nggak begitu, tetapi supaya ada realnya gitu ya. Oh, gampang. Jadi nanti begitu bulan depan itu kita sudah mulai membahas kasus-kasus sambil melengkapi apa yang kurang tentunya begitu. Bisa dipahami oleh Bapak Ibu ya? Ya. Kan ini makan kasusnya kan kasus ngambang ini. Ini kasus siapa ini? Nggak tahu ini. Tapi kalau nanti ada kasus yang menimpa Bapak kan kita bisa lebih pas lagi. Tapi jangan ngedadak gitu. Ya, makanya paling telat itu sepekan sebelum ke Sabtu kami itu sudah masuk WA itu sehingga nanti kita bisa diskusikan. Ya. Baik, saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon izin mungkin ini para santri akan berlibur dulu selama 2 pekan untuk mendoakan supaya pulang kampung dalam keadaan selamat dan mereka bisa balik kembali ke pesantren kita. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.